Bos, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita bisa bersua kembali, kita bisa menyapa Anda kembali pemirsa. Dapat berjumpa lagi dalam program acara live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita, Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini, MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan dosen STDI Imam Syafi'i Jember. Disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jember. Selama 1 jam ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama menimba ilmu. Kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat, juga petuah, serta mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami ataupun dari penelpon Anda nanti yang akan kami berikan kesempatan bagi Anda semua. Baiklah, Alhamdulillah di malam hari ini telah bersama kita semua Ustadz Musyafa. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Antum Ustadz? Alhamdulillah bkhair. Sehat Ustadz ya? Khair Ustadz. Gimana hari ini Ustadz? Sibuk full semua jadwal Ustadz? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya dalam menjalani tugas-tugas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Syukron Ustadz sebelumnya sudah menyempatkan waktu juga malam hari ini Ustadz mau bersamai pemirsa semua. Semoga insya Allah malam hari ini pemirsa juga semangat untuk menimba ilmu Ustadz ya. Amin. Barakallahu fikum Ustadz. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami juga tak lupa menyapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut merelay program kita di malam hari ini. Di antaranya ada Radio MD of M Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, dan Radio Tuah FM Riau, serta Radio Mas FM Sragen. Baiklah, itu beberapa rekan kami dan juga pendengar yang ikut mendengarkan program relay kita di malam hari ini. Baik, pemirsa, sebelum kita mendengarkan jawaban, sebelum memasuki sesi tanya jawab, seperti biasa kita akan mendengarkan nasihat singkat di malam hari ini dari Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV dan umumnya para kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita agar kita tidak melupakan kebaikan orang lain. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai prinsip dalam kehidupan kita. Di dalam pepatah bahasa Indonesia disebutkan ada orang yang lupa, ada kacang yang lupa, atau bagaikan kacang yang lupa kulitnya. Iya, itu perumpamaan yang buruk. Orang yang melupakan orang lain yang dahulu berbuat baik kepadanya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan sampai kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Walaupun ayat ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, konteksnya adalah kehidupan rumah tangga antara suami istri yang telah terjadi perceraian. Tapi ayat ini bisa digunakan untuk semua sisi kehidupan manusia dengan orang lain. Dan
seperti inilah kita menerapkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dilihat itu keumuman lafalnya, bukan kekhususan sebabnya. Para ulama ada kaidah yang mengatakan al-ibratu bi'umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafalnya, bukan kekhususan sebabnya. Memang ayat ini sebabnya khusus, yaitu menjelaskan tentang hubungan antara suami istri. Bagaimana sebaiknya seorang suami istri itu menjaga hubungan baiknya walaupun mereka telah bercerai. Tapi kata-katanya umum. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan yang ada di antara kalian. Ya. Maka ini umum. Bisa jadi orang yang berhubungan itu bukan suami istri, bisa jadi teman satu kelas. Bisa jadi teman satu kantor. Bisa jadi teman satu kompleks. Bisa jadi teman di pasar yang telah terjalin hubungan di antara keduanya. Maka pasti ada kebaikan yang diberikan oleh orang lain dan ada kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Pasti terjadi itu. Maka Allah berpesan kepada kita, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan yang ada di antara kalian. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa Islam itu memang agama yang memuliakan. Inilah nilai Islam. Kita diperintahkan untuk mengingat-ingat kebaikan orang lain, untuk kita balas dengan kebaikan. Ya, ini juga berlaku misalnya ada orang yang dulunya berbuat baik kepada kita terus. Kemudian dia punya anak. Anak ini membutuhkan kebaikan kita, membutuhkan bantuan dari kita. Maka sebaiknya atau yang mulia adalah kita berusaha untuk membantu anak ini. Kenapa? Karena ayahnya dahulu selalu membantu kita. Ya, yang seperti inilah yang menjadikan kita mulia, ya, menjadikan kita bersemangat untuk melakukan kebaikan, menjadikan orang lain mendapatkan kebaikan dari kita. Dengan inilah masalah-masalah besar bisa kita selesaikan dengan lebih mudah. Karena ketika misalnya kita bermasalah dengan teman kita yang sudah lama berhubungan dengan kita, kalau kita ingat kebaikan-kebaikan dia, maka kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dia akan terasa ringan untuk kita maafkan. Ya. Sehingga prinsip ini sangat penting untuk kita ingat-ingat, ya, kita terapkan dalam kehidupan kita. Dengan prinsip ini insya Allah, ya, masyarakat kaum muslimin akan menjadi lebih kuat, ya, ikatannya. Mereka lebih bisa bersatu. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Bersatu di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu. Jangan sampai kalian berpecah belah. Ya. Taib, ini yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, syukron barakallahu fikum, jazakallah khairan Ustaz atas nasihat singkatnya di malam hari ini Ustaz. Tentunya bagi pemirsa semua, tadi sebuah
dalil yang disebutkan oleh Ustaz Musyafa ya, wala tansawul fadla bainakum. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, tak lupa kami mengingatkan bagi Anda pemirsa, kami mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi di malam hari ini dengan cara menelpon langsung atau bertanya secara langsung kepada Ustadz Musyafa di malam hari ini dengan menghubungi nomor kami di 0315446087. Anda bisa bertanya satu pertanyaan, satu penelpon satu pertanyaan, karena kita akan berikan pertanyaan kepada penelpon yang lainnya. Sekali lagi di nomor yang sama di 033154466087. Baik Ustadz, sembari menunggu penelpon yang masuk, kita akan bacakan pertanyaan dari meja redaksi kami. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah di Depok, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah jatuh dari motor karena kecerobohan merupakan perbuatan dosa dan merupakan tanda buruknya agama seseorang? Syukron jazakallah khair. Apakah Jatuh dari motor karena kecerobohan. taib jatuh dari motor karena kecerobohan? Nah, Apakah ini tindakan dosa? iya. Taib, jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, tindakan ceroboh. Ya. Tindakan ceroboh yang dilakukan dengan sengaja apabila memang membahayakan diri seseorang, maka itu perbuatan dosa. Ya. Ceroboh dengan sengaja yang membahayakan keselamatan seseorang. Ini perbuatan dosa. Perbuatan dosa ini bisa mengakibatkan akibat-akibat buruk. Bisa mendatangkan keburukan dunia, bisa juga mendatangkan keburukan akhirat. Bisa juga mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Sehingga jatuhnya seseorang dari motor, ya, ini akibat dari perbuatan buruk dia. Kalau dia ceroboh dengan sengaja, ya, dan itu membahayakan. Dosanya itu tindakan cerobohnya yang dilakukan dengan sengaja, dan itu membahayakan. Ini yang dosa. Adapun jatuhnya dia adalah akibat dosanya, ya, itu akibat buruk dari dosa yang dia lakukan. Kemudian apakah ini merupakan tanda buruknya agama seseorang? Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau memang jatuhnya itu karena dosa, ya berarti itu jadi tanda buruknya agama dia. Ya. Karena itu menjadi hukuman bagi dia. Karena dia ceroboh dengan sengaja, akhirnya dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala jatuh. Ya, kecelakaan. Baik. Karena itu hukuman, maka ini menunjukkan tidak baiknya agama dia. Ya, ini menunjukkan tidak baiknya agama dia. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Depok dan menjadi faedah bagi kita semua. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nugroho Wiwoho dari Sleman, Yogyakarta. Bismillah, izin bertanya, saya amputasi kaki kanan untuk kegiatan ibadah haji dengan menggunakan kaki palsu yang cara pemakaiannya harus menggunakan semacam kaos kaki terlebih dahulu untuk memakai kaki palsu tersebut. Apakah itu diperbolehkan? Syukron jazakallah khair. Taib. Ini pertanyaan di kolom live konsultasi Islam. Iya, di konsultasi Islam Ustaz. Taib. Kita harus lihat ya kakinya ini sampai mana kaos kakinya terputusnya. Sampai lutut? Baik. Atau coba ulangi pertanyaannya. Baik, saya amputasi kaki kanan Ustaz untuk kegiatan ibadah haji dengan menggunakan kaki palsu yang cara pemakaiannya harus menggunakan semacam kaos kaki terlebih dahulu untuk memakai kaki palsu tersebut. Tidak disebutkan di situ putusnya sampai tidak Ustaz. Batasan mana ya. Tapi iya, kalau melihat pertanyaannya,
ya sepertinya kaos kaki tersebut Ini sepertinya full Ustaz atau intinya kaos kakinya itu sampai mana? iya. Berarti harus detail Ustaz ya sebenarnya pertanyaannya Ustaz. Ya ada keterangan tambahan, harusnya ada keterangan tambahan bahwa sampai mana putusnya kaki tersebut. Karena memang di dalam ibadah ihram ya, seorang lelaki tidak boleh memakai kaos kaki ya. Kenapa? Ya karena kaos kaki termasuk bagian dari tubuh kita. Jadi seorang yang sedang ihram dia tidak bisa atau tidak boleh memakai pakaian yang membentuk bagian badan. Dan kaos kaki termasuk pakaian yang membentuk bagian kaki. Tapi kalau misalnya kakinya terpotong, ya kakinya terpotong, kalau terpotongnya sampai lutut ya, terpotongnya sampai lutut, dan kaos kakinya hanya sampai betis, ya berarti sebenarnya tidak bisa dikatakan dia menggunakan kaos kaki. Tidak bisa dikatakan dia menggunakan kaos kaki karena yang menggunakan kaos kaki itu di situ adalah kaki palsunya, bukan kaki dia. Dan penggunaan kaos kaki di situ ya tidak di badannya. Dia tidak bisa melakukan larangan itu karena tidak ada kakinya. Sehingga tidak dikatakan dia melakukan larangan ihram ya. Yang saya pahami seperti itu ya, bahwa kaos kaki ini untuk kaki. Ya, sehingga kalau kakinya bukan asli berarti itu bukan kaki dia. Sehingga tidak bisa dikatakan dia melakukan pelanggaran ihram karena yang menggunakan kaos kaki itu bukan kaki dia tapi kaki palsu. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini dari Abu Rafasya di Depok. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Anak alhamdulillah diberi kelebihan rezeki bisa mendaftar haji reguler. Saat ini alhamdulillah anak mempunyai kelebihan rezeki untuk bisa daftar haji khusus yang masa tunggunya lebih cepat. Baik Ustaz, kita tersambung dengan penelpon pertama Ustaz, mungkin kita jawab Ustaz ya. Dari Pak Ino Ustaz di Sumatera Utara, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik Pak Ino, silahkan dengan pertanyaannya. Ketika ada seorang sholat sendirian, kemudian kita bergabung menjadi makmum, apakah dianjurkan harus menepuk badan di bakal imam tersebut Ustaz? Ya. Baik. Gimana, coba diulangi Pak Ino? Ketika ada orang sholat sendirian, kemudian kita ingin bergabung menjadi makmum, apakah harus ada anjuran untuk menyentuh di imam tersebut? Ya. Baik. Baik, cukup Pak Ino ya. Ya cukup Ustaz. Ya, terima kasih. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Iya, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tadi ditanyakan seorang yang asalnya sholat sendirian kemudian ingin menjadi makmum. Yang saya lihat ini tidak boleh ya. Yang saya lihat ini tidak boleh. Jadi kalau dia ingin menjadi makmum, lebih baik dia selesaikan sholatnya dahulu. Kalau misalnya Ustadz ini baru rakaat pertama, masih ada 4 rakaat lagi, maka bisa kita jadikan sebagai sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak. Jadi yang misalnya ya, mau sholat zuhur, masuk masjid, tidak ada orang. Dia ngira ya sudah tidak akan datang orang lagi karena dia telat. Akhirnya dia mulai sholat zuhur, baru takbiratul ihram, ternyata datang
beberapa orang untuk melakukan sholat berjamaah zuhur. Maka dia ini tidak boleh ikut jamaah itu karena dia sudah memulai. Tapi yang boleh dia lakukan adalah mengubah sholatnya menjadi sholat sunnah. Dia ubah dalam niatnya. Sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sehingga dia nanti bisa berjamaah bersama jamaah yang datang belakangan tersebut. Ya, dia berusaha agak cepat untuk sholat 2 rakaatnya. Kemudian salam, kemudian setelah itu menjadi makmumnya ya jamaah baru tadi. Yang saya tahu seperti itu, wallahu taala alam. Nah, Ustaz. Afwan Ustaz, sebelum Ustaz. Ini kalau yang anak tangkap tadi Ustaz, ini beliau itu tanya kalau misalkan orang sholat sendirian terus ada yang pengen makmum sama beliau. Nah, untuk menepuknya ini apakah ada syariatnya atau tidak? Begitu Ustaz. Yang saya pahami tadi dia sholat sendirian. Terus pengen jadi makmum tadi Ustaz ya? Iya, dia kepengen jadi makmum. Yang saya pahami seperti itu. Taib. Kalau untuk menepuknya tadi Ustaz, itu apakah harus ditepuk gitu atau cukup? Karena memang ada sebagian yang berpendapat bahwa kalau misalnya ada orang masbuk, dia 2 orang ini masbuk, ketinggalan misalnya 1 rakaat. Kemudian setelah imam salam, ya 2 orang ini berdiri semuanya, meneruskan kekurangannya atau mengganti kekurangannya. Ada yang mengatakan ya sebaiknya salah satu dari 2 ini menjadi imam. Jadi yang tadinya asalnya harusnya sendiri-sendiri ini malah berjamaah lagi. Ya, ana melihat praktek yang seperti ini tidak dibolehkan, tidak ada contohnya. Praktek yang seperti ini tidak ada contohnya. Kemudian yang tadi juga yang saya sampaikan tadi, itu juga untuk jadi makmum ya. Ini juga nggak ada contohnya yang seperti ini karena dia sudah memulai sholat. Dia sudah memulai sholat kemudian ingin jadi makmumnya orang lain. Ini tidak ada contohnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ada contohnya adalah ada orang sholat sendiri, kemudian kita datang dan kita jadikan dia sebagai imam kita. Kita jadikan dia sebagai imam kita. Ya, maka yang seperti itu dibolehkan karena ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah sholat malam sendirian. Kemudian datang sahabat lain bermakmum kepada beliau. Ini yang ada contohnya ya. Dan Rasulullah SAW dahulu menyabdakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz. Syukron Ustaz, jazakallahu khairan penjelasannya Ustaz. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ino di Sumatera Utara. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari Abu Rafasya. Tadi kita lanjutkan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Ana alhamdulillah diberi rezeki bisa mendaftar haji reguler. Saat ini alhamdulillah Ana mempunyai kelebihan rezeki untuk bisa daftar haji khusus yang masa tunggunya lebih cepat dan bisa daftar bersamaan istri. Apakah Ana termasuk wajib untuk mendaftar haji khusus? Karena saat ini masa tunggu haji reguler Ana masih di atas 15 tahun, sedangkan umur Ana 32 tahun. Lalu apakah pendapat Ustadz jika Ana mengurangi sedekah bulanan untuk keperluan menabung untuk pelunasan haji khusus tersebut? Jazakallahu khairan. Ya, saya sarankan untuk mendaftar haji khusus ya. Tapi Ana juga tidak mewajibkan ini. Karena sudah daftar haji reguler, ya sudah daftar haji reguler dan haji khususnya biasanya harganya di luar batas yang wajar, ya 150 juta lebih biasanya, dan ini sangat mahal sekali, sehingga Ana tidak mengatakan itu wajib, apalagi sampai haji furoda yang di atas 300 juta. Walaupun orang mampu, tapi itu harga yang di atas harga yang wajar. Maka Ana tidak berani mengatakan itu wajib. Yang diwajibkan ya mendaftar haji reguler itu, walaupun masa tunggunya lama. Tapi dianjurkan bagi mereka
yang punya kemampuan untuk mendaftar haji plus misalnya, atau mendaftar haji furoda, dianjurkan untuk mendaftarkan dirinya agar bisa lebih cepat untuk melakukan ibadah hajinya. Taib, apabila konsekuensinya adalah dengan mengurangi sedekah bulanan, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dua-duanya merupakan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah untuk orang lain. Sebenarnya kan itu kita bersedekah kan kita mengeluarkan harta itu karena Allah. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Haji juga demikian. Kita mengeluarkan harta tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dua-duanya ya masuk dalam kategori infak. Ya, yang sini infak untuk orang lain, yang ini infak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu haji. Ini infak untuk ibadah sedekah, ini infak untuk ibadah haji. Dua-duanya infak. Ya, bahkan kalau misalnya kita banding-bandingkan, maka ibadah haji lebih utama daripada sedekah. Ibadah haji lebih utama daripada sedekah, apalagi kalau hajinya haji wajib ya. Untuk menuju haji wajib tentunya lebih diutamakan daripada sedekah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustadz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Abu Rafasya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tatak Pramono di Wonogiri, Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum syariat Islam dengan masalah operasi kelainan hipospadia, kelainan lubang kencing terletak di bawah batang kemaluan pada laki-laki? Terima kasih. Ya, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, saya tidak begitu mengerti tentang penyakit ini ya. Penyakit hipospadia. Di sini disebutkan maksud dari penyakit ini adalah penyakit kelainan lubang kencing yang terletak di bawah batang kemaluan pada laki-laki. Ya, intinya operasi-operasi bedah yang dilakukan untuk pengobatan. Apa yang dimaksud dengan pengobatan? Pengobatan itu mengobati atau menormalkan sesuatu yang asalnya tidak normal. Mengobati sesuatu yang tidak normal. Menormalkan sesuatu yang ya ada kelainannya. Operasi-operasi bedah untuk yang seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Itu masuk dalam bab pengobatan. Walaupun di situ ada seakan-akan ada mengubah ciptaan Allah. Allah menciptakannya seperti itu. Kita ubah. Ya, seakan-akan seperti itu. Ya. Tapi kita katakan bahwa ini bukan tindakan mengubah-ubah ciptaan Allah. Ini adalah tindakan untuk mengobati penyakit. Ya. Ini tindakan untuk mengobati penyakit. Menormalkan sesuatu yang tidak normal. Ya, ini seperti orang, ya misalnya dia terkena luka. Terkena luka akhirnya dijahit. Apakah menjahit ya itu dianggap sebagai ya, tindakan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak, ya. Seperti misalnya ada orang sumbing ya. Ada orang ya bibirnya sumbing. Kemudian dia melakukan operasi yang bisa menjadikan bibirnya seperti normal. Sumbingnya bisa hilang sama sekali atau tersisa tapi sedikit. Ya seperti ini dibolehkan. Salah. Karena itu tindakan mengobati sakit. Ya, ada penyakit di situ, dihilangkan penyakitnya. Ini bukan tindakan untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang lebih ekstrim dari ini. Kadang-kadang ada orang diberikan penyakit, nasallallahu salamata wal afiyah, kelainan pada kelamin. Ya.
kelainan pada alat vital. Di dalam badannya ada rahim. Di dalam badannya mohon maaf ada payudaranya. Tapi di kelaminnya ada alat vitalnya, seperti laki-laki di kelaminnya. Ketika keadaannya seperti ini, jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, orang ini boleh melakukan operasi untuk menjadikan alat vitalnya seperti seorang perempuan. Kenapa? Ya karena sebenarnya memang dia perempuan, dia punya rahim. Ya, dia ada rahim. Dan kesimpulan bahwa sebenarnya dia ini laki-laki atau perempuan ini dikembalikan kepada dokter, kepada ahli kesehatan. Kalau memang struktur dalam tubuhnya itu laki-laki, ya berarti dia harus dikembalikan ke laki-laki. Kalau struktur dalam tubuhnya adalah perempuan, maka dia dikembalikan kepada perempuan. Ya, ini bukan berarti kita membolehkan pindah gender, transgender. Bukan berarti kita membolehkan transgender, tidak. Karena ini sebenarnya adalah tindakan menormalkan sesuatu yang tidak normal. Sedangkan transgender tidak demikian. Transgender dilihat, tidak ada rahimnya, tapi dia kepengen jadi perempuan. Ada orang yang ada rahimnya, tapi dia kepengen jadi laki-laki. Ini tidak benar. Ya, itu kelainan jiwa. Ya, transgender, kelainan jiwa. Kalau yang saya tadi contohkan, ya ini kelainan, ini penyakit. Maka boleh diobati walaupun dengan operasi bedah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Tatak Pramono tentang hipospadia yang sudah dijelaskan dan juga disampaikan oleh Ustadz Musyafa di malam hari ini. Baik pemirsa, kami masih menunggu, masih ada kesempatan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini. Anda bisa menghubungi kami di nomor yang sama di 0331 544 6087 seputar konsultasi Islam, syariat Islam, apapun itu yang berkaitan dengan syariat Islam, insya Allah bisa ditanyakan di malam hari ini kepada Ustadz Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Baik, sembari menunggu telepon lagi Ustadz, ada pertanyaan dari hamba Allah di Demak, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz ingin bertanya, bagaimana jika seseorang yang mempunyai riwayat HIV ingin menikah? Qadarullah setelah 2 tahun minum obat sudah tidak terdeteksi, namun harus rutin minum obat seumur hidup. Jika pasangan bersedia menikahi, apakah boleh? Lalu bagaimana jika ingin memiliki keturunan? Syukron jazakallah khair. Baik, ya ini pertanyaan yang bagus ya, tentang orang yang mengidap penyakit HIV, kemudian dia berusaha untuk mengobati dirinya, dan ternyata setelah itu bisa sembuh dan tidak terdeteksi lagi virusnya tersebut. Tapi dokter memberikan saran untuk rutin minum obat dan seumur hidup. Jemaah sekalian rahimanallah, apakah orang yang seperti ini boleh menikah? Jawabannya dikembalikan kepada ahli kesehatan. Kita tanya ahli kesehatan, apakah dia kalau menikah akan membahayakan anaknya ataukah tidak? Ini yang pertama. Ya, sisi ini kalau sudah dikatakan clear, maksudnya tidak membahayakan anaknya, maka dia boleh menikah. Tapi harus menjelaskan keadaannya dengan jujur kepada pasangan atau walinya. Ya, sebelum menikah, jelaskan bahwa saya dulu seperti ini, ya ada riwayat HIV, kemudian setelah itu menjalani pengobatan, kemudian alhamdulillah bisa sembuh dan tidak terdeteksi lagi, tapi harus rutin minum obat seumur hidup. Harus jujur.
Kalau misalnya pasangannya tetap menerima, ya, walinya mengizinkan, sudah, bismillah menikah, insya Allah tidak ada masalah. Ya, catatannya tadi ya, yang pertama, ya, dokter mengatakan bahwa itu tidak akan membahayakan anaknya. Catatan yang kedua, dia jujur dengan penyakit ini. Walaupun dikatakan di sini sudah tidak ada, tapi kan efeknya masih ada. Apa efeknya? Dia harus minum obat sampai seumur hidup. Kalau memang sudah tidak berbahaya dan wali, begitu pula calon istrinya rela, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Hai, nah Ustaz. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Demak dan juga menjadi faedah bagi yang mungkin mengalami hal semacam ini. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Faisal Kamal di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukum berburu dengan berbagai kondisi pertama? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama untuk makan, yang kedua untuk rekreasi, yang ketiga untuk peliharaan. Dan kondisi yang kedua, yang pertama untuk hutan sudah dilindungi pemerintah atau cagar alam, yang kedua untuk hutan buatan pihak swasta non pemerintah. Terima kasih jazakallahu khairan. Taib, ya, ya. Taib, hukum asal berburu boleh ya. Hukum asal berburu hewan itu boleh. Sehingga kalau misalnya ada orang berburu hewan untuk makan, ya tidak ada masalah. Berburunya boleh, tujuan makannya boleh. Kemudian yang kedua, apabila untuk rekreasi, untuk senang-senang. Ini kita bedakan ya. Apabila untuk senang-senangnya, akhirnya nanti dimakan, maka tidak ada masalah. Ya, misalnya dia senang berburu di hutan. Kemudian dia mendapatkan hewan kijang misalnya. Kemudian setelah itu dia makan. Ya, di samping dia rekreasi, ada hasilnya dia makan. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia hanya bersenang-senang bunuhin hewan, setelah kena ditinggal, bunuh hewan yang lain lagi, kena dia tinggal, maka tentunya yang seperti ini adalah tindakan ya yang tidak baik. Ya, seperti ini tindakan yang tidak baik. Untuk apa dia bunuh kemudian setelah itu dia buang? Ya. Dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang berikutnya untuk peliharaan. Ya, ini juga tidak ada masalah ya. Ada orang buru sesuatu untuk dikasihkan makan kepada hewan piaraan dia yang lain. Ya, tidak ada masalah. Karena ya, di situ tidak ada tindakan ya menghambur-hamburkan atau menyia-nyiakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di sini ya ada catatan lagi. Gimana kalau berburunya di hutan yang sudah dilindungi oleh pemerintah? Kalau namanya hutan yang sudah dilindungi oleh pemerintah, itu artinya seseorang tidak boleh berburu di sana. Begitu pula ketika hutan tersebut ya hutan buatan, tapi ya dilindungi oleh mereka yang membuatnya. Yaitu berarti lingkungan yang tidak boleh kita berburu di dalamnya. Kalau peraturannya seperti itu, maka kita tidak boleh berburu di sana. Memang kita katakan asalnya berburu itu boleh. Ini hukum asal. Dan hukum asal itu bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ya. Jangankan yang mubah ya, berburu kan mubah ya. Yang sunnah saja dalam kondisi-kondisi tertentu nggak boleh. Misalnya menikah. Bukankah menikah itu sunnah? Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan pernikahan, beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni."
Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku, bukan termasuk golonganku. Sunnah, yang sunnah ini saja pada kondisi tertentu tidak boleh. Kalau misalnya ada orang, dia tidak punya kemampuan untuk menafkahi batin seorang wanita, dia mandul, bukan mandul, ya, impotensi, tidak bisa menafkahi wanita, atau dia punya penyakit HIV, penyakit AIDS, yang kalau dia menikah maka dia akan membahayakan pasangannya atau membahayakan anaknya. Tidak boleh dia menikah, padahal asalnya sunnah. Apalagi yang mubah, ya, mengucapkan salam jemaah, bukankah ini sunnah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sunnah. Tapi para ulama ketika kondisinya, ya, para ulama mengatakan ketika kondisinya yang mengucapkan salam itu pemuda, yang disalami pemudi, dan mereka berdua sedang sendirian, ya, berpapasan. Kata para ulama, jangan membuka fitnah di sini. Jangan mengucapkan salam, karena ini nanti akan membuka fitnah. Padahal salam itu sunnah. Tapi jika kondisinya seperti itu, menjadi tidak baik untuk dilakukan. Ya, apalagi berburu, ya. Berburu itu mubah, ya boleh. Tapi kalau kondisinya di hutan lindung, ya enggak boleh. Peraturannya di hutan lindung itu enggak boleh kita berburu di dalamnya. Hutannya dilindungi. Begitu pula dengan hutan buatan swasta. Hutan itu dibuat memang untuk hewan-hewan agar mereka bisa bebas hidup di dalamnya dan berkembang biak. Maka jangan berburu di tempat-tempat yang demikian, ya. Wallahu taala. Nah, Ustaz, syukron saja, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penjelasan detailnya berkaitan dengan hukum berburu yang ditanyakan oleh Bapak atau Saudara Faisal Kamal yang ada di di Bekasi, Jawa Barat maksud kami. Baik. Masih ada waktu pemirsa, masih ada beberapa menit untuk Anda bisa bertanya secara langsung di malam hari ini dengan menghubungi kami di nomor yang sama di 033154460087. Sekali lagi 033154460087 maksud kami. Kami batasi satu penelpon satu pertanyaan. Baik, Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tessa Verdesonia di Depok, Jawa Barat. Baik, bismillah, assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, saya seorang ibu rumah tangga. Beberapa hari yang lalu teman saya menawarkan untuk mencairkan dana BPJS ketenaga kerjaan saya ketika bekerja di salah satu bank swasta beberapa tahun lalu. Saya sudah lama berhenti bekerja di sana dan bertaubat dari riba. Namun saya ragu untuk mengurus dana tersebut. Apakah kalau sudah cair dana tersebut menjadi haram karena di latar belakangi pekerjaan saya ketika itu adalah karyawan bank swasta? Syukron jazakallahu khair. Ya, jemaah sekalian rahimanallah. Apabila ya BPJS tersebut dari pekerjaan yang diharamkan, Ana melihatnya tidak boleh untuk kita ambil. Ana melihatnya tidak boleh untuk kita ambil karena asalnya dari pekerjaan yang tidak dibolehkan. Maka hasilnya juga tidak dibolehkan. Kalau misalnya akhirnya cair, maka ya lebih baik diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada fasilitas umum, ya, untuk pembuatan jalan, untuk pembuatan toilet umum, sarana umum misalnya, sarana olahraga, atau misalnya penerangan jalan, atau misalnya diberikan kepada gharim misalnya, orang yang kesulitan untuk menutup hutangnya, terlilit hutang. Ya, mereka-mereka yang boleh kita berikan dana syubhat atau bahkan dana riba. Ya. Atau kasihkan ke lembaga yang menyalurkan dana riba atau dana syubhat atau dana haram, ya. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz,
Syukron barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Reski Lajalani di Palu, Sulawesi Tengah. Bismillah Ustadz, ana pernah baca apabila kita menemukan kertas di jalan yang tidak diketahui isinya, lalu kita telantarkan maka kita berdosa. Padahal kertas bekas itu bertebaran di mana-mana. Apakah kita diwajibkan memungut setiap kertas yang kita lewati? Dan bagaimana kalau kita lagi berkendara? Apakah kalau ada kertas undangan yang ada ayat di dalamnya terlantar di tengah jalan, lalu kita tidak mengambil, itu bisa menyebabkan kita menjadi kufur Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pertanyaan yang bagus. Apakah apabila kita menemukan kertas di jalan yang tidak diketahui isinya, ini perlu digarisbawahi ya, tidak diketahui isinya. Kalau kita terlantarkan kertas yang demikian, apakah kita berdosa? Jawabannya tidak. Kan kita tidak tahu isinya. Kita tidak tahu isinya. Dan pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggung jawab. Pada asalnya seseorang itu bebas dari kewajiban. Sekarang apa yang menjadikan dia wajib untuk memungut kertas itu? Kan asalnya dia tidak ada kewajiban itu. Apakah dengan melihat kertas dia menjadi wajib untuk memungutnya? Di mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan bahwa kalau seseorang melihat kertas dia wajib memungutnya? Beda kalau misalnya dia melihat ada kertas dari mushaf jatuh di lantai. Maka ya dia pungut karena sudah dia punya dalil, dia punya bukti bahwa kertas itu kertas yang mulia, maka harus dimuliakan. Kalau berserakan di bawah ya dia angkat, dia taruh di tempat yang mulia. Tapi kalau tidak tahu, maka tidak ada dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa dia punya kewajiban untuk ya mengambil kertas tersebut. Ya. Maka yang pertanyaan yang selanjutnya tidak perlu dibahas lagi. Ya, disebutkan di sini bagaimana kalau kertasnya bertebaran di jalan, apakah kita ambil satu persatu? Ya enggak. Apalagi sampai menyebabkan seseorang kufur kalau tidak mengambil kertas tersebut. Ya tentunya ya ini konsekuensi yang tidak benar. Kalau kita tidak tahu isi kertas itu apa, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menyelamatkan kertas itu. Karena memang kita tidak tahu. Dan kita juga tidak diwajibkan untuk mengetahui isinya. Kita tidak dituntut untuk mengetahui isi kertas itu apa. Ya, kalau kita sudah tidak tahu ya sudah. Itu bukan tanggung jawab kita. Jalan saja. Kalau misalnya kita lihat, ada bismillahnya. Ketika itulah kita ambil. Untuk kita taruh di tempat yang mulia, atau kita misalnya sobek-sobek sehingga tidak membentuk tulisan yang dimuliakan tersebut. Iya, wallahu taala a'lam. Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum atas penjelasannya Ustaz. Baik, kita sudah terhubung dengan Ummu Yodi di Riau Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Wabarakatuh. Baik, silahkan Ummu Yodi dengan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Begini Ustaz, jika seorang suami punya gaji pas-pasan, dia bekerja tempat kerjanya jauh, sekitar 1 jam lebih, dan selalu menghabiskan sekitar 1 jutaan setiap bulannya buat bensin. Suami tersebut tidak mau pindah dekat dengan pekerjaannya karena ingin berbakti kepada orang tuanya, dekat sama orang tuanya. Lalu gaji si suami ini sisanya hanya pas-pasan buat makan anak, istri, dan suami tersebut. Sisa bensin disisihkan buat nabung untuk sekolah anak sedikit-sedikit. Dan ibu suami itu masih menuntut uang
kepada suami, sementara ibu itu punya gaji sebagai PNS Baik. dan punya harta juga. Bagaimana Ustadz kalau seandainya berdosakah si istri ini marah atau diam saja kalau ngomong seperlunya saja terhadap ibu mertua yang selalu menuntut tersebut? Baik. Karena si istri bingung bagaimana mengatur keuangannya itu. Baik. Cukup Ummu Yodi? Udah cukup. Baik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. silakan Ustaz. Iya. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apabila pilihannya adalah memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga dan juga memberikan hadiah atau pemberian kepada ibu, ya, dengan konsekuensi tadi, keluarganya hidup dalam keadaan pas-pasan tapi masih cukup, ya, maka pilihan inilah yang memang paling tepat. Saya melihat ya, sebagai, kalau saya membayangkan keadaan keluarga masih cukup, ya, pas-pasan tapi masih mencukupi, dengan bekerja di tempat yang dekat dengan ibu, ya, kemudian dengan begitu juga seorang suami ini bisa berbakti kepada ibunya, memberikan sesuatu kepada ibunya. Anda melihat ini pilihan yang paling tepat, ini pilihan yang paling afdal. Dan seorang istri harusnya bersabar dalam keadaan yang seperti itu. Kenapa harusnya bersabar? Ya karena memang istri harus menerima pilihan suami apabila memang maslahat akhiratnya lebih besar, dan tidak menjadikan istri dan anaknya kelaparan. Kalau saya melihat pertanyaan tadi atau mendengar pertanyaan tadi, saya tidak melihat atau menangkap bahwa istri dan anaknya menjadi kelaparan atau haknya tidak dipenuhi, tidak, ya. Hanya saja anak dan istrinya ya mendapatkan haknya tapi tidak ada lebihnya. Yang saya pahami dalam pertanyaan seperti itu. Maka dalam keadaan seperti ini bersabarlah. Bersabarlah, bisa jadi amal bakti suami untuk orang tuanya itu menjadi sebab lapangnya harta suami itu. Ya. Tapi kalau misalnya tindakan suami menjadikan keluarganya pas-pasan tapi tidak kelaparan, dan dia mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup. Ya. Itu sudah cukup, ya. Seorang istri di sini harus benar-benar ya bersabar menghadapi kehidupan yang pas-pasan tersebut, karena tujuannya memang tujuan yang mulia, berbakti kepada ibu, ya, kemudian memberikan kebaikan kepada ibu. Bersabarlah dan banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kelapangan harta yang memberikan efek yang baik dalam keluarga untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Baik, kita sudah terhubung selanjutnya Ustaz dengan Ibu Tuturi yang ada di Lampung. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Saya seorang wanita, afdolnya sholat isya setelah azan apa di sepertiga malam pertama. Baik. Cukup Satu Ibu. lagi ya Ustadz. Baik, Ibu silakan. Satunya doa iftitah. Taib. Terputus qadarullah Ustaz, berarti hanya satu pertanyaan Ustaz ya. Baik, silakan Ustaz, sholat isya afdolnya di awal waktu atau nanti di pertengahan malam Ustaz. Silakan Ustaz. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Salat isya itu pada asalnya lebih baik diakhirkan, di akhir waktunya. Lebih baik diakhirkan
di akhir waktunya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan akhir waktu Isya? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan akhir waktu Isya itu akhir sepertiga malam pertama. Kalau sepertiga malam pertama itu sudah lewat, maka sudah lewat waktu Isya. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab ya. Beliau menyebutkan pendapat ini. Dan beliau pilih pendapat ini di dalam kitab beliau Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa akhir waktu sholat Isya itu pertengahan malam. Pertengahan malam. Kalau pertengahan malam sudah lewat, berarti waktu Isya sudah lewat. Ini pendapat yang ana lihat paling kuat, ya. Dari sisi dalil, ya lebih jelas dalilnya. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa akhir waktu sholat Isya itu sampai masuknya waktu subuh atau sampai terbitnya fajar shadiq. Ini pendapat para ulama Syafi'iyah. Jadi Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah di sini ada beda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan ya berakhirnya sepertiga malam pertama ya adalah akhir waktu sholat Isya. Ulama-ulama Syafi'iyah banyak dari mereka dan ini menjadi pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, akhir waktu sholat Isya itu dengan terbitnya fajar shadiq ya. Untuk lebih hati-hati ya, untuk lebih hati-hatinya lakukan salat Isya di akhir sepertiga malam pertama. Akhir sepertiga malam pertama. Untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Walaupun ya pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa waktu salat Isya itu sampai berakhirnya pertengahan malam itu pendapat yang sangat kuat sekali. Ya, karena hadis Jibril ya menunjukkan hal ini. Maka kalau misalnya diakhirkan sampai pertengahan malam itu juga tidak ada masalah. Tapi ana melihat jangan sampai diakhirkan sampai melewati akhir malam, ya. Karena khilafnya menjadi semakin kuat, perbedaan pendapatnya menjadi semakin kuat, ya. Demikian wallahu taala alam. Hai Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini Ustaz. Kami ucapkan syukron jazakallah khairan Ustaz sudah menyempatkan waktu di malam hari ini membersamai pemirsa dan pendengar semua. Semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi antum Ustaz. Amin. Baik pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah perjumpaan kita di malam hari ini, sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, jawaban-jawaban yang kita dapatkan dari pertanyaan yang telah masuk. Dan terima kasih kami sampaikan bagi Anda pemirsa yang sudah ikut berpartisipasi di malam hari ini. Baik, kami sampaikan jazakumullah khairan. Dan kami ingatkan bahwasanya bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga kami mengajak Anda para pemirsa dan juga pendengar sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di malam hari ini dan kami ingatkan terus saksikan program acara di Fatwa TV live interaktif dari hari Senin hingga hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Baik, kita tutup perjumpaan kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami.